Yanti, maaf. Aku kira ini kamarku. Malam itu, Fadlan tak menyangka. Satu pintu yang salah ia buka justru menjadi awal dari sebuah kisah yang tak terlupakan. Dan mungkin tak seharusnya terjadi. Semua berawal dari satu kesalahan kecil. Tapi kenapa justru hati ini yang tak bisa berhenti bergetar? Fadlan baru sebulan tinggal di rumah kakaknya, Raka. Setelah kehilangan pekerjaan di kota besar, ia menumpang untuk sementara, berharap bisa segera bangkit dan mencari kerja baru. Rumah itu terasa hangat. Apalagi dengan kehadiran Yanti, istri Raka. Yanti adalah sosok kakak ipar yang sempurna. Ramah, perhatian, dan selalu memastikan Fadlan merasa nyaman. Udah, anggap aja rumah sendiri, Lan, katanya suatu hari sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Raka, kakaknya, sering pulang larut karena tuntutan pekerjaan. Ini membuat Fadlan dan Yanti punya lebih banyak waktu untuk berinteraksi. Awalnya, Fadlan melihat Yanti hanya sebagai sosok kakak perempuan yang baik hati, bijak, dan lembut. Ia kagum dengan cara Yanti mengurus rumah tangga dan kesabarannya menghadapi Raka yang super sibuk. Namun, tanpa ia sadari, perhatian Yanti yang tulus itu mulai terasa berbeda. Sebuah tatapan yang lebih lama dari biasanya. Sebuah senyuman yang terasa lebih personal. Perasaan itu mulai tumbuh, lebih dari sekadar hubungan keluarga. Suatu malam, badai mengguyur kota. Tiba-tiba, jegrek, listrik padam total. Seluruh rumah gelap gulita. Hanya diterangi oleh kilatan petir sesekali dan cahaya remang dari layar ponsel. Fadlan, yang setengah mengantuk, terbangun karena ingin ke kamar mandi. Dalam kegelapan pekat, ia meraba-raba dinding, mencoba mencari arah. Ia mendorong sebuah pintu yang ia yakini adalah pintu kamarnya, tapi ia salah. Begitu pintu terbuka, ia menyalakan senter ponselnya. Cahaya itu langsung menyorot wajah seseorang yang terkejut di atas ranjang. Mata mereka bertemu. Itu Yanti, yang baru saja terbangun karena suara pintu. Hening total menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jantung Fadlan yang terasa memburu. Detik itu, waktu seakan berhenti. Keheningan itu terasa begitu padat, begitu canggung. Tapi anehnya, juga intim. Fadlan, kamu salah kamar, bisik Yanti pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Wajahnya memerah, antara kaget dan malu. Maaf, Mbiak. Sumpah, aku nggak sengaja, balas Fadlan dengan suara gugup. Ia merasa bodoh dan panik. Kakinya ingin segera melangkah mundur, menutup pintu, dan lari ke kamarnya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, suara hujan di luar yang semakin deras seperti menahannya di tempat. Keduanya hanya bisa saling menatap dalam suasana gelap dan dingin yang entah kenapa terasa begitu hangat dan mendebarkan. Momen singkat yang salah itu terasa begitu benar di hati mereka. Sejak malam yang salah itu, udara di dalam rumah terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Fadlan menjadi lebih canggung di dekat Yanti. Setiap kali berpapasan, ia akan buru-buru menunduk. Yanti pun sama. Ia jadi lebih sering diam dan menghindari kontak mata langsung dengan adik iparnya itu. Tapi anehnya, takdir seolah senang bermain-main dengan mereka. Semakin mereka mencoba menjaga jarak, semakin sering mereka dipertemukan dalam situasi yang tak terduga. Entah itu saat sama-sama mengambil air minum di dapur pada pagi buta, atau saat tak sengaja bertemu di taman belakang, saat menyiram tanaman. Terutama saat Raka tak ada di rumah, ketegangan di antara mereka terasa semakin kuat. Ada sebuah tarikan magnetis yang sulit dilawan, sebuah ketegangan yang manis sekaligus terlarang. Di satu sisi, Yanti tahu ini semua salah. Ia adalah istri dari kakak Fadlan. Ia tak seharusnya merasakan getaran ini. Namun di sisi lain, kehadiran Fadlan yang muda, perhatian, dan sedikit polos
mengingatkannya pada masa-masa remajanya yang telah lama hilang ditelan rutinitas. Fadlan seolah membawa kembali warna dalam hidupnya yang mulai terasa monoton. Sementara itu, Fadlan semakin tersiksa. Ia tahu perasaannya pada Yanti adalah hal yang tak pantas. Ia mencoba menahan diri, menyibukkan pikiran dengan mencari lowongan pekerjaan. Tapi setiap kali ia melihat senyum Yanti atau mendengar tawa lembutnya, pertahanannya seakan runtuh. Ia semakin terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Malam yang salah itu bukan lagi sekadar insiden, tapi telah menjadi benih dari sebuah perasaan terlarang yang tumbuh subur di hati keduanya. Suatu malam, Raka kembali lembur di kantor. Hujan turun rintik-rintik di luar, menciptakan suasana yang melankolis. Fadlan dan Yanti duduk di ruang tamu pura-pura fokus menonton acara televisi, tapi pikiran mereka berkelana ke tempat lain. Suasana hening dan canggung itu akhirnya dipecah oleh suara lirih Yanti. "Kamu harus cepat cari kerja dan pindah dari sini, Lan," katanya tanpa menoleh ke arah Fadlan. Fadlan terdiam sejenak, lalu menatap kakak iparnya itu. "Kenapa, Mbak?" Yanti menghela napas panjang. "Aku takut," jawabnya pelan. "Makin lama kamu di sini, aku takut kita makin susah untuk berpura-pura semuanya." "Baik-baik saja." Fadlan menatap Yanti dengan lekat, mencari kejujuran di matanya. "Aku juga takut, Mbak," balasnya dengan suara bergetar. "Tapi aku takut bukan karena merasa bersalah. Aku takut karena aku merasa terlalu nyaman saat di dekatmu." Pengakuan itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Yanti. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia tak sanggup lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dan berlari masuk ke kamarnya, meninggalkan Fadlan yang termangu sendirian di ruang tamu. Sejak malam pengakuan itu, dinding di antara mereka menjadi semakin tinggi dan tebal. Mereka benar-benar menjaga jarak. Tak ada lagi percakapan panjang di meja makan. Tak ada lagi tatapan curi-curi yang penuh makna. Hanya ada keheningan yang menyakitkan. Namun, perasaan tak bisa dibohongi. Setiap kali Fadlan mendengar langkah kaki Yanti di dapur, atau mencium aroma masakannya dari kejauhan, hatinya tetap bergetar hebat. Sama seperti malam itu, malam ketika semuanya dimulai. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar baik akhirnya datang. Fadlan diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota lain. Ini adalah solusi yang ia cari. Sebuah jalan keluar dari situasi yang semakin menyiksanya. Hari terakhirnya di rumah itu terasa begitu berat. Pagi itu, Yanti menyiapkan sarapan spesial. Persis seperti hari pertama Fadlan datang. Mereka sarapan dalam diam, tak banyak kata yang terucap. Hanya ada senyum tipis dan sepasang mata yang berkaca-kaca, mencoba menahan tangis. Saat Fadlan sudah siap dengan tasnya dan berpamitan, ia berhenti sejenak di depan Yanti. Dengan suara pelan, ia berkata, "Makasih untuk semuanya ya Mbak. Kalau dulu aku nggak salah masuk kamar, mungkin aku nggak akan pernah belajar sekeras ini tentang cara menahan diri." Yanti tersenyum getir. Sebuah senyuman yang indah, namun penuh luka. Ia membalas dengan lirih. "Dan kalau malam itu nggak pernah terjadi, mungkin aku nggak akan sadar bahwa cinta kadang datang hanya untuk kita lepaskan, bukan untuk kita miliki." Fadlan mengangguk, lalu melangkah pergi meninggalkan rumah itu. Meninggalkan kenangan, dan meninggalkan perasaan yang tak seharusnya ada. Kisah ini mengajarkan kita satu hal. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tapi tidak semua kesalahan harus kita ikuti dengan dosa yang lebih besar. Terkadang, ada cinta yang sengaja dihadirkan Tuhan dalam hidup kita bukan untuk dimiliki, melainkan untuk menguji seberapa kuat iman dan pengendalian diri kita. Karena tidak semua yang terasa hangat di hati harus dan bisa kita genggam selamanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.